menyapa seluruh sidang jemaat GKGA Johor dan Limah Putro, Bapak Ibu, Saudara dan sekalian, selamat sore, Shalom buat kita semuanya, selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jika pada sore hari ini Tuhan memperkenankan kita untuk kita kembali boleh beribadah, mari kita menyiapkan seluruh penyembahan, seluruh pujian kehadirat Tuhan, dan biarlah segala kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Bagimu pujian, segala hormat dan syukur Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Kami mendekat kepadamu Tuhan, mendekat padamu, biar Tuhan menyentuh setiap hati kita. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Lebih dalam lagi kita katakan, ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari kita naikkan syukur di hadapan Tuhan, katakan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidup. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan,
kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus, tiada yang sepertimu Yesus, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Kami percaya dan kami aminkan pujian kami Tuhan, bukan hanya sekedar lewat mulut, lewat kata-kata Tuhan, tetapi biarlah ini menjadi hati di dalam kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami menyiapkan hati kami mulai dari awal hingga akhirnya nanti untuk kami boleh senantiasa mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati Tuhan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan memberkati juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada sore hari ini, mulai dari pemain musik, backing vokal, multimedia, bahkan juga seluruh sidang jemaat, hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan lewat live streaming maupun siaran tunda. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mau melanjutkan puji-pujian kami dan kami naikkan doa ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Kita mau melanjutkan pujian kita kembali. Kita mau naikkan Yesus, kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Lagi Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati ini segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu,
Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap permasalahan, setiap persoalan dan problema bukan menjadi fokus kita pada malam hari ini, tetapi biarlah kita mau memberikan kemuliaan, memberikan penyembahan ke hadapan Tuhan. Dan biarlah kuasanya bekerja di dalam kehidupan kita. Kuasamu bekerja. Ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Kita ulangi lagi, katakan betapa aku mengasihi, betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Kami yakin dan percaya akan janji-Mu Tuhan. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari kita angkat pujian dan penyembahan. Menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Amin Tuhan.
kuasa-Mu bekerja. Amin, kami membutuhkan kuasa-Mu Tuhan. Ini adalah janji-Mu bagi kami. Hadirat-Mu itu yang terutama Tuhan, melebihi dari segala apa yang kami butuhkan. Kami tahu Tuhan, jika hadirat-Mu ada, maka bukan hanya kesembuhan jasmani yang kami terima. Itu di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam waktu Tuhan sendiri. Tetapi keselamatan, tuntunan, pimpinan melewati perjuangan hidup ini. Melewati masa-masa yang seperti ini Tuhan. Melewati kegelapan dunia. Melewati godaan-godaan dosa. Jika hadirat-Mu bersama kami, maka pada kami ada terang di dalam setiap langkah kami. Sehingga kami tahu persis kemana kami pergi Tuhan. Yaitu untuk bersama Engkau selamanya. Di dalam kemuliaan yang Engkau janjikan. Seperti lagu-lagu yang kami sudah nyanyikan. Kemuliaan itu janji-Mu besar Tuhan. Sangat luar biasa. Karena itu kembali kami akan menikmati janji firman-Mu yang besar itu. Kami mau bersama-sama merendahkan hati, hamba-Mu merendahkan hati. Semua yang ada di rumah, dalam keadaan apapun, dalam situasi kondisi apapun, merendahkan hati bersama-sama. Untuk nanti kami dibawa, hati ini dibentuk, hati ini diarahkan, hati ini ditujukan untuk bisa menyembah Tuhan. Itu yang terutama dari segala-galanya Tuhan. Terima kasih pengurapan Tuhan. Ada pada kami dalam puji-pujian, ada pada kami dalam pemberitaan firman, ada pada kami saat kami sujud menyembah Engkau. Ada pada kami selalu. Karena itulah janji Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat petang. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa kita sudah menjelang mengakhiri bulan Maret, tetapi kita tetap bersyukur jika sampai pada saat ini kita masih bisa beribadah. Bersama-sama walaupun memang berjauhan, tetapi lewat siaran-siaran online, live streaming, mungkin lewat siaran tunda karena mungkin ada hal-hal yang tidak bisa ditunda saat waktu ibadah itu sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian mesti menunda waktu. Ya saya tidak mengatakan ini membuat sesuatu kemudahan bagi Bapak Ibu, tidak. Kita harus tetap tertib pada jam-jam ibadah yang ditentukan oleh gereja di mana kita digembalakan masing-masing. Tapi kalaupun ada sesuatu yang kemudian membuat kita harus melewati itu, cepat untuk kembali dan cepat untuk kembali beribadah melalui siaran tunda, YouTube, dan sebagainya. Segala fasilitas Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah atur demikian rupa untuk saat ini, supaya kita bisa tetap punya tadi seperti nyanyian dikatakan hadirat-Mu, supaya kita tetap selalu ada persekutuan, hadirat-Mu terus bersamaku. Demikian juga dalam pembacaan pribadi, dalam doa-doa pribadi, dalam perenungan-perenungan, di dalam pujian-pujian penyembahan pribadi kepada Tuhan, itu sangat penting, jangan dilewatkan sedikit pun. Supaya hadirat-Mu, hadirat Tuhan itu terus bersama kita sekalian bersama-sama. Di dunia ini ada banyak hal yang membutuhkan pilihan-pilihan dalam hidup. Sejak kecil sudah ada begitu banyak pilihan yang dihadapkan. Seorang anak yang masih kecil dihadapkan pilihan oleh orang tuanya, ayo bangun, sudah waktunya bangun. Ayo makan, sudah waktunya makan. Mau milih makan atau mau milih tetap main-main? Mau milih bangun atau mau milih tetap tidur? Banyak, demikian juga firman Tuhan ini.
Sebagai seorang percaya, kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Kalau kita sudah menyanyi, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Dalam nyanyian yang pertama tadi itu ya. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Pilihan kita pilihan untuk hidup menuruti ego, keinginan diri sendiri. Atau hidup menuruti roh. Menuruti roh akan membawa kita melihat kemuliaan yang disediakan. Kita semakin memahami dan semakin mengetahui detail-detail dari janji Tuhan itu yang Tuhan sediakan. Janji Tuhan yang makin bersinar bagi kehidupan kita. Tidak makin pudar, makin buram, makin suram. Tapi tambah hari, semakin kita mengikut Yesus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan-bulan, tahun ke tahun, 2021, itu berbeda dengan 2020. Kita bisa melihat janji Tuhan makin bersinar, begitu jelas. Itu yang akan kita renungkan bersama. Hidup ini menuruti keinginan daging kita atau menuruti keinginan roh yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita. Terdapat dalam Roma 8 ayat 12 sampai 17. Adalah suatu fakta bahwa setiap manusia ini dilahirkan dalam dosa, dalam kesalahan seperti dinyatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmurnya. Maka faktanya adalah kita selalu ingin mengikuti kehendak diri kita sendiri, kemauan diri kita sendiri. Ini merupakan ciri khas dari anak-anak keturunan Adam dan Hawa. Karena nenek moyang kita Adam dan Hawa itu jelas mereka melanggar firman Tuhan karena mengikuti keinginan dagingnya. Terbujuk oleh iblis itu. Iblis memang pembohong. Memang dengan kelicikannya berusaha untuk mengalihkan kita dari janji Tuhan. Membuat janji Tuhan itu tidak makin bersinar terang, tetapi makin buram, makin suram. Itu yang dilakukan di Taman Eden. Di Kejadian pasal 3, maka yang terjadi kemudian manusia bukan melihat janji yang makin bersinar, manusia melihat apa yang aku butuhkan saat ini. Manusia melihat apa yang disediakan, yang ditawarkan bukan oleh janji Tuhan, tapi oleh iblis yang janjinya itu ternyata palsu belaka dan tidak terjadi. Itu merupakan suatu fakta untuk seluruh anak keturunan Adam dan Hawa. Tetapi roh itu membuat kita itu menjadi anak-anak Allah. Nah, ini yang seringkali kita lupakan. Kita ada di dua pijakan kaki ini. Di dalam diri kita ini ada dua. Kita keturunan anak-anak manusia dari Adam, Hawa yang menuruti daging. Tapi kita juga anak-anak Allah karena roh Allah yang sudah dimeteraikan dalam kita ketika kita percaya. Dan kita harusnya menuruti keinginan roh. Seperti itu. Jadi mari adalah suatu yang logis. Logis saja bagi kita jika kita beribadah. Kita harus mendisiplinkan waktu, menginvestasikan waktu, menyiapkan segala untuk kita bisa beribadah dengan baik. Walaupun secara live streaming atau online atau siaran tunda. Kita beribadah dengan sikap ibadah yang baik itu suatu yang logis. Karena dengan demikian kita melatih diri kita untuk belajar peka apa sebetulnya yang dikehendaki oleh roh itu. Bukan kemudian semakin peka dengan apa yang dikehendaki oleh daging kita sebagai anak-anak keturunan Adam Hawa. Kita anak-anak Allah itu kita tidak boleh lupa. Mari kita akan merenungkan bersama-sama. Saya dalam pergumulan menuruti daging atau menuruti roh. Bapak Ibu Saudara sekalian sama-sama kita di dalam pergumulan menuruti daging atau menuruti roh. Dalam usia berapapun kita, apakah kita pejabat gereja, apakah kita siapa saja kita. Kita semua dalam pergumulan ini
Seperti juga pada waktu ibadah minggu lalu sudah disinggung betapa Paulus sendiri itu mengeluhkan dalam Roma pasal yang ke-7. Aku ini manusia celaka tetapi syukur kepada Yesus Kristus. Itu menyelamatkan kita. Begitu luar biasa apa yang dinyatakan oleh Paulus. Dan dekat-dekat situ saja di Roma pasal yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama. Roma 8 ayat yang ke-12. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Iya, jadi kita tidak ada hutang kepada daging ini untuk menuruti daging ini. Sebagai keturunan manusia daging Adam Hawa ini. Sebab apa? Daging kejatuhan di dalam dosa yang dimeteraikan kepada manusia sejak nenek moyang kita itu melanggar firman Tuhan, itu sudah dilunasi oleh Adam yang terakhir di atas kayu salib di Golgota. Sudah selesai. Semua sudah selesai. Tidak ada lagi hutang kita ini. Tinggal sekarang kita ini dipengaruhi oleh kuasa Roh Kudus itu untuk bisa mampu melakukan kehendak Roh. Kalaupun kita jatuh, sewaktu-waktu jatuh di dalam dosa, cepat menjadi sadar sehingga kita bisa mohon ampun sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ampuni kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada pepatah di dunia luar sana ya, saya lupa apa di manajemen atau di leadership, itu yang mengatakan setiap orang itu bodoh pada bagian yang tertentu. Tiap orang itu bodoh pada bagian atau pada bidang yang tertentu. Tiap orang itu bisa salah pada bidang yang tertentu. Makanya jangan suka menghakimi, oh kamu salah di sini. Kita melihat si A salah di bidang X. Padahal kita juga mempunyai kesalahan yang tidak kita sadari. Kita masih bodoh terhadap kesalahan itu. Belum sadar di bidang E. Ya, seperti itu. Jadi tidak perlu seperti itu. Kita tidak berhutang pada dosa. Kalau kita jatuh di dalam dosa, sudah tidak usah pedulikan omongan orang dan sebagainya. Tapi kita boleh datang kepada darah yang sudah dicurahkan di atas kayu salib Golgota. Semua sudah selesai, semua bisa selesaikan oleh Yesus Kristus. Ya, jangan melihat kesalahan orang lain, hutang orang lain, tapi lihat kesalahan diri sendiri untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kemampuan yang mana itu? Kuasa Roh Kudus, ayat 13. Mari kita baca. Ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Iya, ini. Jadi Roh Kudus itu memampukan kita untuk terus-menerus mematikan, terus-menerus. Sewaktu-waktu jatuh di dalam dosa memang, tetapi tidak terus-menerus di dalam dosa. Bangun, sadar. Di sini pentingnya bagaimana Roh itu bekerja, tetapi Roh itu bekerja melalui mengingatkan kita akan firman. Di sini pentingnya pembacaan, perenungan pribadi kita terhadap Alkitab ini. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sampai Wahyu. Tekuni itu setiap hari. Tekuni, ambil waktu. Saya katakan investasikan waktu. Sebab ini waktu yang kita investasikan untuk merenungi firman Tuhan itu membuat Roh itu menjadikan kita mampu untuk tidak menuruti segala keinginan daging. Karena kita memiliki kepekaan yang dari Roh itu oleh sebab firman yang kita baca setiap saat itu.
Sebab kita terus melangkah untuk bisa hidup itu, melangkah terus sampai ke masa depan kita. Kita mau hidup, ada banyak orang melakukan sesuatu yang tidak terpuji, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hanya untuk apa? Untuk bisa hidup. Hidup apa? Hidup duniawi. Hidup duniawi yang bagaimana? Oh, hidup duniawi seperti temannya yang A. Hidup duniawi seperti temannya yang B. Hidup duniawi seperti seleb itu loh. Seleb itu waduh luar biasa ya. Dia kok hidungnya bisa mancung. Maka kemudian tubuh keturunan Adam dan Hawa ini ya dicoba-coba dirubah hidungnya sedemikian rupa dengan berbagai cara rekayasa. Supaya apa? Oh, hidup duniawi ini, hidup duniawi saja yang dipuaskan. Padahal kita anak-anak Allah. Adam yang terakhir itu, Yesus Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Dan oleh sebab darahnya mengampuni kita, maka roh itu dimeteraikan di dalam kita. Dan oleh roh itu kita bisa menyanyi, memuji Tuhan tadi. Biar ku melihat kemuliaan-Mu yang Kau sediakan bagiku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Luar biasa kan? Semua itu sangat luar biasa. Tuhan sudah menyediakan. Tiada yang seperti janji Tuhan dalam hidup kita. Kita mau hidup yang model bagaimana? Hidup duniawi, kita mau mencontoh ini, mencontoh itu hanya sebatas hal yang materi saja. Tetapi belum tentu kehidupan yang dia peroleh itu membawa hidupnya kepada kekekalan. Sementara kita mencontoh itu, kemudian kita menuruti keinginan daging kita mengabaikan kehendak roh, dan kemudian kita melanggar firman Tuhan. Coba kita baca lebih lanjut. Ayat 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab jika kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, mari kita baca bersama-sama ayat 16 itu bagi diri kita sendiri. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh saya bahwa saya adalah anak-anak Allah. 1, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh saya bahwa saya adalah anak-anak Allah. Aminkan ini. Aminkan, kita punya status yang begitu luar biasa. Kadang-kadang kemudian kita merasa ketakutan, padahal di sini dikatakan, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut. Kita merasa takut dan sebagainya karena ada sesuatu yang mungkin di sekitar kita. Mungkin ada situasi, kondisi yang kemudian memang menakutkan. Kemudian kita menuruti keinginan daging untuk seolah-olah membuat kita itu merasa aman. Dengan berbagai cara, bahkan dengan cara-cara yang melanggar firman Tuhan. Saudara bisa introspeksi diri, saya introspeksi diri. Adakah kita menggunakan cara-cara yang di luar firman Tuhan untuk kemudian membuat kita merasa aman? Menghilangkan rasa takut. Padahal itu sementara. Karena segala yang bisa diperbuat oleh manusia dengan cara apapun, itu hanya sementara saja. Sementara pada kita sudah ada jaminan kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Apa yang kadang-kadang bisa membuat kita merasa diperbudak? Dosa sudah diselesaikan. Kita sudah bahas itu tadi. Apalagi? Karena dosa maka kita memang terikat dengan hukum alam. Hukum alami tubuh ini. Sakit.
dipanggil Tuhan. Ada beberapa saudara kita yang dipanggil oleh Tuhan dan baru-baru ini kita berduka cita dan kita berdoa supaya kekuatan dari Roh itu menghibur keluarga itu. Ada mereka yang terkena sakit, ada mereka terkena masalah ekonomi sehingga takut, oh bagaimana ini? Sisa uang sekian, oh bagaimana ini? Hukum alam. Ada orang yang merasa, aduh umur makin bertambah, kita berbahagia. Ucapan syukur perpanjangan umur, nanti kita juga akan berdoa ucapan syukur perpanjangan umur. Tapi kalau begitu perpanjangan umur kemudian disertai dengan hukum alam penuaan, ya kan? Terjadi degradasi segala kesehatan kita, kekuatan kita, otot-otot kita dan sebagainya. Maka timbul kemudian perasaan takut. Kita tidak bisa diperbudak dengan itu semua. Allah sanggup. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, di dalam kelemahanlah kuasanya itu menjadi sempurna. Kuasa apa? Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam kita. Di dalam kelemahan tubuh kita, kuasa Roh Kudus harus semakin nyata untuk memberikan kekuatan dalam hidup kita ini. Kuasa Roh Kudus sangat luar biasa. Hukum alam bisa terjadi atas kita. Segala sesuatu terjadi. Tidak mustahil bahwa Allah itu kemudian mengintervensi hukum alam itu. Sehingga terjadi suatu mukjizat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebab Allah itu pencipta alam semesta ini. Setiap hukum alam yang menyangkut manusia, menyangkut hewan, menyangkut alam semesta, menyangkut gunung, menyangkut laut, menyangkut daratan, menyangkut apa saja. Semua tetap di dalam kekuasaan dari Allah sang pencipta itu. Allah bisa intervensi itu, ada begitu banyak kejadian di dalam Alkitab. Allah mengintervensi hukum alam itu. Mukjizat terjadi. Tetapi kalau Allah tidak mengintervensi hukum alam itu, yang utama bagi kita harus tetap pastikan kita ini anak-anak Allah dan kita tidak perlu menjadi takut itu. Roh itu menjadikan kita anak Allah dan oleh Roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Kadang-kadang untuk mengatasi permasalahan itu kita menjadi bingung sehingga akhirnya yang kita turuti, kita tidak lebih dulu berdoa untuk menyelesaikan masalah, tetapi kita mengikuti saran-saran manusia. Nah, ini, apakah saudara sadar kalau saudara menuruti saran manusia itu artinya sama dengan saudara menuruti daging? Menuruti daging itu bukan hanya soal berbuat dosa, tetapi juga soal-soal yang menyangkut kesehatan, menyangkut penyelesaian masalah, menyangkut keamanan saudara. Ketika saudara akan mengikuti saran manusia, tetapi tidak lebih dulu saudara meletakkan persoalan saudara ini ke hadapan Allah dengan berdoa, dengan Roh Kudus yang dimeteraikan dalam diri saudara. Maka itu adalah sama dengan saudara menuruti daging. Karena manusia yang menyarankan saudara adalah manusia daging yang sama dengan saudara. Dia lebih dalam hal itu dari saudara. Tetapi dia kurang dalam hal yang lain. Dan belum tentu sarannya itu berkenan kepada Allah sesuai dengan firman Tuhan. Maka Roh itu harus selalu aktif. Roh Kudus harus selalu aktif dalam hidup kita ini. Apalagi yang dinyatakan di sini. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita anak-anak Allah. Apakah kita terganggu dengan status kita? Siapa diri kita? Ada orang yang melecehkan, ada orang yang tidak mengakui kerja kita, tidak mengakui bakat-bakat kita, tidak mengakui apa yang sudah kita lakukan, segala yang sudah kita capai. Itu tidak ada masalah, saudara. Jangan kemudian karena saudara
mengejar pengakuan itu. Sementara saudara ini mendapat satu pengakuan di hadapan Allah oleh Roh Allah, bahwa saudara anak-anak Allah. Dan saudara melakukan hal-hal, cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara sudah menuruti keinginan daging saudara. Hanya untuk mendapat pengakuan, untuk mendapat status di dunia ini saja. Yang akan lenyap, akan menjadi fana. Dan itu tidak ada artinya sama sekali. Yang penting ada di hadapan Allah. Kita ini anak-anak Allah. Karena rohnya itu yang ada di dalam kehidupan kita. Ya Aba, ya Bapa. Mari kita akan lihat. Sebetulnya apa makna ya Aba, ya Bapa. Kita lihat ini suatu bagian dari doa yang disampaikan oleh Yesus di Taman Getsemani. Dan itu hanya bisa kita temukan di Injil Markus. Kita lihat Injil Markus. Markus pasal yang ke-14. Ayat 35 sampai 36. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, saudara bisa lihat di sini apa permasalahan sebetulnya. Apa yang menjadi inti persoalan ini? Hanya satu kata saja, ketaatan. Penyerahan kepada kehendak Bapa. Tidak menuntut hak untuk hidup. Tidak mengatur hak untuk kemudian menjadi lolos dari suatu persoalan itu. Tidak kemudian mencoba merekayasa, mengatur dengan cara begini, sehingga itu tidak terjadi. Tetapi serahkan kepada Allah. Kalau kita ada anak Allah, kunci perkataan, ucapan yang keluar, dan itu dari dalam hati hanya satu. Taat, pasrah, menyerah. Menyerah bukan sekedar menyerah karena kita merasa tidak mampu. Bukan, saudara. Kalau saudara tidak punya mampu untuk menyelesaikan suatu persoalan, untuk lolos dari suatu persoalan, dan saudara menyerah kepada Tuhan, itu menyerah. Saudara tidak cari jalan keluar sendiri, tapi lebih dulu saudara berdoa, nyatakan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa mengintervensi persoalan, jalannya persoalan itu menurut caranya sendiri. Bukan menurut cara kita. Ini yang dilakukan Yesus. Mari kita akan membacanya itu. Ya. Kita akan membaca apa sebetulnya. Apa kuncinya? Ibrani 5 ayat 8. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nah ini. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar, saudara, belajar. Oleh Roh itu sekarang coba saya pakai istilah melatih diri. Itu belajar. Belajar menjadi taat dari apa? Dari yang diderita. Di dalam penderitaan, di dalam menghadapi persoalan, belajar untuk taat. Serahkan semua kepada Tuhan. Dia hakim yang adil. Sekali lagi dia bisa mengintervensi jalannya persoalan. Dia bisa mengintervensi masalah kesehatan kita. Dia bisa mengintervensi permasalahan ekonomi kita. Dia bisa mengintervensi segala hal yang membuat kita merasa tidak aman, takut dan sebagainya. Dia bisa mengintervensi.
Tetapi kalaupun dia tidak mengintervensi, kita tetap taat. Allah Bapa tidak mengintervensi Yesus dari Getsemani, ditangkap, dibawa ke pengadilan, diolok-olok, disesahkan. Ada pilihan, Barabas atau Yesus. Tetap Allah Bapa tidak mengintervensi. Yesus terus berjalan dalam langkah-langkah salibnya menuju Golgota untuk saudara, untuk saya. Kenapa kemudian kita menggunakan segala cara untuk mengintervensi penyelesaian persoalan-persoalan kita? Kenapa kita tidak serahkan kepada Dia? Roh itu sudah dimeteraikan, sudah ada di dalam tubuh kita ini, bait roh ini. Kita serahkan, kita pasrahkan semua kepada Dia. Dan kita tetap taat kepada firman. Ketaatan ini juga kunci keintiman. Karena seruan ya Aba ya Bapa itu seruan keintiman. Kedekatan kita dengan Bapa kita yang di sorga. Orang yang bisa menyerukan ini dengan penuh keintiman. Tidak hanya sebatas ucapan bibir. Itu adalah orang yang sudah berlatih, yang sudah belajar untuk taat di saat-saat menghadapi persoalan penderitaan, saat-saat kesehatan terganggu, saat-saat ekonominya terganggu, saat-saat apa saja yang membuat daging ini menderita. Mari kita akan terus menerus. Mari kita bersama-sama saling mendoakan. Untuk kita terus dalam langkah-langkah ini. Saudara tidak menderita sendiri. Kalau saudara baca Alkitab ini di Perjanjian Lama. Ada tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Ada Nuh yang harus berjuang sendiri dengan anak-anaknya, hanya 3 orang itu. Istrinya, menantunya. Untuk membangun bahtera di tengah ejekan, di tengah orang-orang yang tidak percaya. Ada Abraham yang harus keluar dari Ur Kasdim karena menuruti kehendak Allah. Ada Musa yang menolak kenyamanan untuk tetap berada di istana putri Firaun, tetapi dia mau untuk turut menderita bersama dengan umat pilihan Allah. Ada begitu banyak tokoh-tokoh, nabi-nabi dan semuanya. Di Perjanjian Baru ada para rasul, kita sudah mendengar dari Bapak Gembala dari PA, kitab para rasul, bagaimana mereka itu para rasul, para diaken, orang-orang percaya di masa itu. Setelah penganiayaan dari Stefanus, mereka kemudian dikejar luar biasa. Kemudian muncul Saulus yang kemudian mau mengejar-ngejar, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus yang disalibkan, Yesus yang dianiaya itu, dia berubah. Dari mengejar, dia sekarang dikejar. Mau dibunuh, dia menderita. Sepeninggal para rasul, bagaimana bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh gereja menderita aniaya. Begitu hebat, luar biasa. Di masa sekarang ada begitu banyak saudara-saudara kita, sesama anggota tubuh Kristus yang berada di luar sana. Mereka juga menderita, mempertahankan imannya itu. Karena mereka memiliki status yang hebat, luar biasa. Anak-anak Allah itu. Mari saudara, kita tidak sendiri, kita bersama-sama. Saudara sedang menderita, saya sedang menderita. Siapa di antara kita yang sedang menderita? Kita tidak sendiri ternyata. Kalau ada bantuan-bantuan doa, ada yang sakit ini, sakit itu, ada yang berduka, ada yang sebagainya. Ternyata kita tidak sendirian menderita. Kita bersama-sama. Karena ini hukum alam di dunia ini. Tapi kita memiliki hukum Roh Kudus yang jauh melebihi hukum alam itu. Bagaimana kita ini hidup
untuk taat. Karena kita memiliki pengharapan yang sangat luar biasa itu. Kemuliaan. Kita sudah nyanyi tadi. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, pulihkan hati, pulihkan iman, bangkitkan semangat harapan kita. Untuk kita kemudian berkata tidak kepada segala cara-cara daging itu. Dan kita taat, kita berlatih menurut apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini. Kita anak-anak Allah. Ketaatan kita, penyerahan diri kita. Itu yang membedakan antara anak-anak keturunan Adam dan Hawa dan anak-anak keturunan Adam dan Adam yang terakhir yang sudah belajar taat. Mari kita akan bersama-sama. Mungkin kita minoritas. Ada banyak mungkin orang-orang percaya yang kita lihat, saudara bisa katakan, loh itu orang Kristen kok begitu, loh itu orang Kristen kok begitu. Ya ada begitu banyak, mungkin mayoritas, mungkin kita hanya sebagian saja. Tetapi penanda kita anak-anak Allah atau tidak. Kita keturunan yang mana? Kita keturunan Adam yang pertama atau keturunan Adam yang terakhir? Kita adalah orang-orang yang dimeterai Roh Kudus. Penandanya adalah bagaimana kita taat. Menghadapi segala sesuatu kita taat. Karena Roh Allah itu yang akan menuntun terus, memimpin terus. Seperti pujian tadi, betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku, ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang umur hidupku. Dinyanyikan mudah, tetapi kalau ini kemudian dibungkus dengan satu perkataan, ketaatan, itu menjadi sukar. Tetapi Roh Kudus yang di dalam kita, kuasa yang hebat, yang memberi kita kemampuan. Baca Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, ada begitu banyak janji Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus itu. Di saat-saat kemudian kita harus menentukan pilihan, Roh Kudus itu akan memunculkan bagian-bagian ayat-ayat firman yang kemudian membuat kita, iya Tuhan, aku mau taat Tuhan. Aku mau taat. Aku mau belajar taat Tuhan. Aku mau terus-menerus dipimpin oleh Roh-Mu dalam seluruh kebenarannya. Karena janji Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat hebat itu sudah kami terima Tuhan. Mari kita membaca Roma 8 tadi ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mari kita baca untuk diri kita sendiri. Dipandu oleh Saudara Marco. Mari kita baca untuk diri kita sendiri. Kata kita diganti dengan saya. Mari. 1, 2, 3. Dan jika saya adalah anak, maka saya juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika saya menderita bersama-sama dengan Dia, supaya saya juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin, saudara. Amin. Amin. Kita aminkan. Mari kita akan sama-sama menyanyi. Oh Roh Kudus, manunggal dalamku.
Tiada sesuatu di dalam diriku yang mampu melakukan kehendak-Mu. Saya tidak mampu, saudara. Bergantung Roh Kudus. Kuasanya itu terus membangunkan kehidupan saya tatkala saya jatuh. Demikian juga saudara. Siapapun saudara, kita bergantung sepenuh pada Roh Kudus. Tidak ada sesuatu Tuhan. Engkau lihat apa lemahnya daging, cenderung untuk tidak taat, cenderung untuk mencari jalan-jalan seperti orang-orang lainnya itu. Kami hidup di tengah-tengah manusia yang tidak taat. Tolong kami. Bait yang kedua. Oh Tuhan, kami mau akui kekurangan kami, dosa kesalahan kami. Oh, pegang tangan kami Tuhan. Pegang tanganku. Pimpin terus Tuhan. Hanya firman-Mu itulah kebenaran yang mutlak, yang mengatur hidup ini. Oh Roh Kudus, Roh Suci, penolongku. Dia penolong saya, Dia penolong saudara, Dia penolong kita. Kita berterima kasih. Ada penolong yang begitu perkasa, begitu besar, begitu hebat. Dari langkah sekarang sampai langkah terakhir, masuk pada janji kemuliaan bersama Kristus. Bait yang ketiga. Ya Tuhan, Roh itu sudah manunggal. Saat kami percaya, sudah dimeteraikan, sudah kami terima. Biarlah melimpah Tuhan. Kekuatannya melimpah. Kehendaknya melimpah, menutupi kehendak diri saya sendiri. Nikmatnya kami mau taat, kami mau menyembah-Mu. Oh Roh Suci, oh Roh Suci, penolongku. Oh Roh Suci, oh Roh Suci, penghiburku. Manunggal. Dia sudah manunggal, tetapi apakah kehendak kita ini manunggal dengan kehendaknya? Tolong Tuhan, tolong. Oh, kami mau berjumpa dengan Engkau. Refrain yang kedua, oh Roh Suci. Bagi saudara yang bisa berlutut, silakan berlutut. Kalau saudara terduduk, maka mari kita akan bersama-sama menyembah Dia dalam ketaatan, dengan suatu janji, dengan suatu komitmen. Tuhan, aku mau taat. Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama akan berlutut bersama.
backing vokal dan soliter menyanyikan Oh Roh Suci, Suci penolongku, Roh Suci penghiburku, penuhi hatiku. Suci penolongku, Roh Suci penolongku, Roh Suci penghiburku. Dia mendengar pujian kita. Nyanyikan ini, nyanyikan. Nyanyikan dengan jujur di hadapannya. Nyatakan jika ada kesalahan, jika ada kekurangan, ada dosa, nyatakan. Akui itu. Darah Yesus mengampuni. Kita tidak berhutang lagi. Sekarang kita berhutang untuk menuruti Roh itu. Oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penolongku. Refren yang kedua kita nyanyikan. Kata-katanya mengangkat pengharapan kita. Kita selalu penuh. Kita bisa penuh kalau kita taat, kalau kita selalu taat. Kasih-Nya itu mengatasi segala sesuatu, mengatasi ketakutan, mengatasi kelemahan-kelemahan tubuh kita, mengatasi segala yang kita butuhkan di dunia. Kasih-Nya melampaui segala. Sampai pada langkah terakhir.
Roh suci penolongku, Roh suci penghiburku, Tiada suatu di dalam diriku, tiada suatu di dalam diriku yang lakukan kehendak-Mu. Nyatakanlah kekuranganku, Tuhan. Nyatakanlah segala kehendak-Mu, Tuhan. Pegang tangan-Mu, pimpin hidupku. Pegang tanganku, pimpin hidupku Dalam kebenaran-Mu saja. Oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penghiburku, suci penolongku, oh suci penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu. hatiku. Curahkan kasih-Mu dalam Dan tinggal dalamku. dan tinggal dalamku. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama dan kita nyanyikan bait yang ketiga ini.
suatu kekuatan bagi kita. Roh Kudus akan melimpah seiring dengan ketaatan kita. O Roh Suci penolongku, Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu. Dan tinggal dalamku. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghibur, Roh Suci penolongku, manunggal dalamku, Roh Suci penghiburku, nanti Saudara Yohanes Marko akan berdoa bagi kita sekali. Sampai pada langkah terakhir, pimpin kami terus untuk bisa taat. Oh, itu yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Oh Roh Suci, oh Roh Suci, penghiburku, penuhi. curahkan kasih-Mu. Di tengah-tengah situasi seperti ini kami butuh kasih-Mu, Tuhan, melimpah. Inilah kehidupan kami, Tuhan. Kami bawa kepadamu, Tuhan. Jika pada sore hari ini kami boleh diajar untuk boleh menetapkan pilihan-pilihan di dalam kehidupan kami, Tuhan, di luar sana. Kami sering sekali, Tuhan, jatuh kepada pilihan-pilihan yang salah, kepada pilihan-pilihan yang menuruti keinginan hawa nafsu kami, kedagingan semata yang sifatnya hanya sementara. Tuhan, ampuni kehidupan kami pada sore hari ini, Tuhan. Kami mau bawa dan Engkau bentuk, Tuhan, seperti bejana. Tuhan, biarlah kami senantiasa boleh menuruti keinginan roh yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mau menghidupkan firman itu, Tuhan, untuk kami laksanakan dan kami aplikasikan di kehidupan luar, supaya orang-orang di luar sana, Tuhan, boleh melihat dan kami juga boleh menjadi berkat, Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih jika Engkau sudah memilih kami sebagai anak-anak-Mu, ya Bapa. Kami bersyukur, Tuhan, jika pada sore hari ini Engkau menyatakan kasih-Mu, kemurahan-Mu kepada kami, Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur, Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu, Engkau memberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaannya, ya Bapa, dalam segala aspek kehidupannya, Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan
yang menjadi berkat Tuhan, dan biarlah boleh menjadi berkat juga bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Kami berdoa senantiasa Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan firman dan Roh Kudus, supaya pemberitaan firman di tempat ini tetap berlanjut Tuhan. Dan biarlah kami sebagai sidang jemaat Tuhan boleh dikuatkan dan iman kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Di tengah kondisi dan situasi saat ini Tuhan, kami memerlukan Tuhan, dan biarlah Tuhan juga berdaulat atas bangsa dan negara kami Indonesia. Bahkan di kota Surabaya di mana kami tinggal ini ya Bapak. Tuhan memberkati mulai dari pemerintahan pusat sampai yang ke daerah. Mulai dari sekeliling kami juga di dalam RT RW. Tuhan menyertai dan Tuhan ada memberikan hati yang takut akan Tuhan. Untuk mereka boleh melaksanakan setiap pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga, juru selamat kami, yang kami nanti-nantikan kedatangannya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Provinsi Jawa Timur kemarin menjadi wilayah dengan kasus COVID-19 tertinggi. Gubernur Jawa Timur menyatakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Surabaya Raya yang meliputi kota Surabaya. Pengembangan ibadah dari rumah masing-masing bisa memanfaatkan bantuan media sosial dan perkembangan teknologi, sehingga tersedia alternatif bagi umat untuk tetap beribadah dari rumah masing-masing. Ya, di sini ada permohonan doa dan ucapan syukur pada hari ini untuk perpanjangan umur Ibu Ring Lidiawati
dari tim pelayanan kaum wanita. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami sekarang tahu dan kami yakin, dan Roh-Mu akan memimpin kami untuk melangkah dengan status sebagai anak-anak Allah. Kami bukan lagi anak-anak keturunan Adam, keturunan manusia, itu secara jasmani ya. Tetapi secara roh, menurut hukum roh, kami adalah anak-anak Allah. Kami hidup menurut roh. Karena itu Tuhan, Engkau juga akan menolong Ibu Ing Lidiawati ini, maupun juga siapapun kami yang merasa dan bersyukur bahwa Engkau sudah memperpanjang usia kami. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melangkahkan kakinya sehasta saja atau menambahkan usianya sehasta saja. Kalau itu bukan dengan kuasa, dengan kedaulatan Tuhan. Karena itu kami sangat bergantung kepada Tuhan. Dan Ibu Ing Lidiawati, Tuhan berkati. Biarlah Engkau pakai terus Tuhan di dalam pelayanan di kaum wanita. Sebagai pembicara, sebagai istri yang menjadi penolong bagi suami, sebagai ibu bagi anak-anaknya, dan juga Tuhan sebagai istri penatua yang selalu akan menjadi contoh, menjadi teladan bagi semua kami sekalian. Terima kasih Bapa surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memeteraikan semuanya oleh Roh-Mu di dalam kami. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam negeri, di luar negeri, dan dalam waktu-waktu yang berbeda, dalam situasi, kondisi, apapun, dalam musim hidup, apapun saja. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang terus akan memimpin, menuntun, baik dalam hidup di dunia ini, baik dalam status apapun engkau sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pegawai, sebagai pejabat. Tuhan pakai engkau menjadi berkat bagi orang-orang lain, menjadi saksi-saksi Kristus. Supaya orang-orang lain juga dituntun untuk hidup bukan menurut hawa nafsu daging, tapi menurut Roh Allah, oleh pertobatan mereka dan iman mereka kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Baik juga dalam menghadapi masa depan hidupmu. Masa depan yang gilang gemilang. Kemuliaan bersama Allah sesuai dengan janji yang difirmankan sudah disediakan. Tidak mustahil bagimu. Berkat masa depan, baik di dunia ini, juga akan dilimpahkan atas kita sekalian. Terimalah berkat sepenuhnya yang sangat luar biasa ini. Hanya di dalam satu nama yang agung dan mulia, hamba-Mu ini mengucapkan berkat. Dan kami menerima berkat ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan pengantin laki-laki surga yang kami nanti kedatangannya. Terima kasih Bapa surga. Terima kasih untuk semuanya ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian.